Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sobat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali dalam komentar video-video saya ada yang minta didoakan agar anaknya menjadi baik, kembali jalan yang lurus, tekun beribadah, tidak durhaka, dan sebagainya. Saya banyak mengamati mengenai anak-anak yang durhaka, yang nggak mau beribadah, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak nurut sama orang tua, sekolah berantakan, dan sebagainya. Banyak mengamati. Apalagi anak-anak yang sampai melawan pada orang tuanya itu. Biasanya, biasanya mereka tidak akikoh. Anak yang tidak akikoh itu besarnya bermasalah. Karena akikoh itu meskipun sunnah, dia sunnah seperti wajib. Jadi anak lahir itu mesti diakikohi. Anak laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Agar apa? Agar tidak masalah nanti besarnya. Karena anak yang lahir itu ruhnya masih tergadaikan, menjadi ruguhan. Menjadi ruguhan maksudnya tergadaikan. Nebusnya pakai apa? Nebusnya dengan akikah, dengan kambing. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan dengan 1 ekor kambing. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dengan isnad sahih dari Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah bersabda, "Kullu hulam rohinun bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma." Kullu hulam, setiap anak kecil tergantung dengan akikahnya yang disembelih baginya pada usia 7 hari. Dan ia pun dicukur serta diberi nama. Jadi orang tua kewajibannya terhadap anaknya kalau sudah berusia 7 hari itu diakikahi, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Dicukur rambutnya itu maksudnya apa? Dalam sisi kesehatan, karena rambutnya anak itu di dalam rahim, dia kena air ketuban terus selama 9 bulan 10 hari. Agar bersih rambutnya dari air ketuban itu, makanya dicukur. Dari sisi kesehatan, dari sisi agama, menjadi sedekah. Karena apa? Rambutnya yang dicukur itu ditimbang. Ditimbang biasanya kurang lebih 1 gram. Dikuskan dengan harga emas saat itu. Misalnya ditimbang 1 gram rambutnya anak yang dicukur tersebut, harga emas 1 gram 400.000. Nah, 400.000 itu disedekahkan, diinfakkan. Dan kemudian diberi nama. Setelah 7 hari diberi nama. Dari Abi Darda bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kamu nanti akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-namamu dan nama-nama bapakmu. Maka baikkanlah nama-namamu." Maksudnya ini memberi nama anak dengan nama yang baik. Karena nanti pada hari kiamat, di padang mahsyar, dipanggil satu persatu untuk yaumul hisab. Itu kalau ada nama yang jelek, diketawain. Bahkan kalau ada nama yang menggunakan namanya Allah, Maharaja, Diraja itu, Malikul Mulki, nama Malik itu bahaya. Karena apa? Itu namanya Allah, Asmaul Husna. Kalau menggunakan nama Allah, maka digunakan Abdul, Abdurrahman, Abdullah, Abdul Somad, Abdul Malik. Karena biar tidak dihinakan. Apalagi nama-nama yang jelek. Burik bin Belek, sudah namanya Burik bin Belek lagi. Di akhirat dipanggil satu persatu, diketawain nanti. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an,
bahwa Rasulullah bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama-nama yang paling disukai Allah azza wa jalla adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dua nama ini paling disukai sama Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Kewajiban orang tua memberi nama yang baik, mencukur rambutnya, ditimbang, dikuskan dengan harganya emas untuk diinfakkan, disedekahkan atas nama anak tersebut. Kemudian diakikahi. Ada lagi, waktu lahir, adzan. Begitu lahir, dibersihkan, diadzani. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapat anak yang baru lahir, kemudian mengucapkan adzan di telinga kanan dan mengucapkan iqamah di telinga kirinya, niscaya ia tidak akan diganggu oleh Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu sebangsa jin yang kerjaannya mengganggu anak-anak kecil. Anak kecil suka rewel, suka menangis tengah malam, mimpi buruk, dan sebagainya. Diganggu Ummu Sibyan. Itu kan tahayul. Oh, ini ada hadisnya kok tahayul? Ada hadisnya riwayat Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ada hadisnya bahwa anak kecil itu diadani telinga kanan dan iqamah telinga kiri agar tidak diganggu oleh Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu bangsa jin yang kerjanya mengganggu anak kecil. Jadi kalau Anda punya anak malam-malam rewel, nangis dan sebagainya, tidak sakit, tidak apa, diganggu jin ini, Ummu Sibyan. Dan terus menangis, rewel terus. Itu kerjanya dia, bukan tahayul, ini hadis ini. Ini maaf ya, saya pernah mencoba menerawang melihat bentuknya Ummu Sibyan ini. Nenek-nenek dia. Dia bangsa jin, wujudnya nenek-nenek. Rambutnya putih, tergerai, bawa sapu. Dia bawa sapu, dia di halaman depan rumah. Di depan rumah. Kadang di halaman belakang. Jadi kalau ada anak kecil kita bawa ke depan rumah, ke belakang rumah, di halaman, kemudian rewel nangis, diganggu Ummu Sibyan. Dia nenek-nenek yang suka sama anak kecil dan gangguin, iseng gangguin begitu. Ummu Sibyan ini. Bangsa jin, wujudnya nenek-nenek. Tapi kalau anak kecil ini diadzani telinga kanan dan iqamah telinga kiri, terbebas dari gangguan tersebut. Makanya anak sudah lahir tidak diadzani, kemudian 7 hari tidak akikoh, rambutnya tidak dicukur untuk ditimbang, dikuskan dengan harga emas untuk sedekah dan infak. Namanya juga nama jelek, sudah nasibnya ini anak punya orang tua keplek. Saya bilang maaf orang tuanya keplek ini. Lahir ya diadzani, 7 hari diakikahi, rambutnya dipotong, disedekahkan, diberi nama yang bagus. Agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Ini anak kita. Kita menginginkan dia bukan hanya bahagia sejahtera di dunia saja, tapi di akhirat juga. Seperti kita semua ini berharap semoga bahagia, sejahtera, selamat, maslahah, wa barokah fid dunya wal akhirah. Baik sahabat, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.